Assalamualaikum Ana Umi. Kaifa halukum? Mudah-mudahan antum sehat walafiat ya Ana Umi ya. Hari ini kita mulai pembelajaran kita secara daring tentang gerakan sholat. Sebelum itu, baiklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ana Umi yang semangat ya belajarnya di rumah. Ini Umi kirimkan video, Ana Umi perhatikan dan ditulis ya naknya. Syukron. Baiklah Ana Umi akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah fikih sholat berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seperti yang sudah Umi jelaskan di pembahasan sebelum-sebelumnya Ana Umi tentang sholat. Jadi selanjutnya sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat wajib. Sholat wajib apa Naomi? Sholat seperti sholat 5 waktu, berarti yang diwajibkan untuk seluruh umat muslim. Yang selanjutnya apa Naomi? Yaitu sholat sunnah. Jadi ini sholat sunnah tidak diwajibkan ya Naomi ya, akan tetapi dianjurkan. Sholat wajib ada 5 waktu. Masih ingat Naomi? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Ini sholat yang kita kerjakan selama setiap hari. Jadi anak Umi, ini yang kita kerjakan setiap hari anak Umi, sholat 5 waktu. Selanjutnya kita membahas tentang sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi memiliki nilai pahala yang besar jika menjalankannya secara terus-menerus. Apa aja? Sholat duha, sholat qobliyah, sholat tarawih, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita bahas tentang bacaan sholat dan gerakannya. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz.
Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Baiklah, kita tutup kegiatan Ramadan kita dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.